Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika dan kita akan mulai dengan pengertian dasar dari statistika dan bagaimana cara menyajikan sebuah data. Gitu ya. Perhatikan, kita cek dulu apa yang dimaksud dengan statistika ya. Nah, sebelumnya perhatikan bahwa materi ini sumbernya itu dari Matematika SMK atau MAK kelas 2 karya Kasmina dan Toali, penerbitnya dari Erlangga. Ini ya. Oke. Nah, coba kita cek dulu pengertian dasar dari statistika. Nah, pertama kita akan cek dulu apa itu data. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Contohnya nih, contoh data nilai matematika siswa. Namanya juga data, berarti kalau data itu artinya apa? Kumpulan keterangan-keterangan ya. Jadi tidak hanya satu kalau data. Perhatikan, nah ini dia. Ada nilai dari Ali 75, nilai dari Bimo 80, Citra 76, terus sampai Ika. Ika berapa nilainya? 92. Karena dia berupa kumpulan-kumpulan keterangan, maka itu disebutnya adalah data. Nah, suatu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah nilai matematika. Dia berupa apa? Berupa angka. Paham ya? Apa itu data? Jadi data itu adalah kumpulan keterangan-keterangan ya. Nah, ada data, ada juga datum. Nah, datum itu apa? Datum itu adalah masing-masing dari keterangan-keterangan itu. Gitu loh. Jadi gini loh. Contoh gini. Ini datanya apa sih? Kumpulan keterangannya itu hanya Ali saja misalkan ya. Hanya Ali saja, nilainya 75. Karena hanya Ali saja, maka itu namanya bukan data. Tapi apa? Datum, karena dia cuma satu. Jadi sebenarnya data itu adalah bentuk jamak dari datum. Jadi kalau Anda bilang, data-datanya mana? Nah, itu salah sebenarnya. Harusnya datum-datumnya mana? Itulah. Kenapa? Karena data sendiri itu sudah merupakan bentuk jamak. Nah, kalau di sini nih hanya Bimo aja. Nilainya tuh hanya Bimo aja. Nah, itu adalah datum. Tapi ketika ada dua, ada nilai Ali dan nilai Bimo, maka itu udah merupakan sebuah kumpulan. Maka itu adalah data, bukan datum lagi. Paham ya? Apalagi ini ada banyak nih. Maka ini karena dia kumpulan keterangan-keterangan, maka dia adalah sebuah data. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih statistik? Statistik merupakan hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel sampai ke grafik. Hingga grafik ya. Sedangkan statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Gitu ya, bedanya statistik dengan statistika. Hanya beda ujung A gitu ya, tapi ini beda pengertiannya. Oke, sekarang nih, bagaimana sih menyajikan data dalam bentuk tabel? Gitu ya. Nah, perhatikan. Tabel itu biasanya ada judul tabel dulu. Nah, sebutkan ini tabel 1. Nah, ada judul tabelnya. Di sini lulusan SMK Z yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2010-2017. Nah, perhatikan tabel. Tabel itu dia pasti terdiri dari baris itu yang horizontal ya, dan kolom itu yang vertikal.
Berarti ini kolomnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4 ya. Nah, ini barisnya ada berapa? Banyak nih, dari 2010 sampai 2017 dan jumlah. Gitu ya. Nah, tabel dia juga ada kepala tabel. Nah, ini nih, ini kepala tabel namanya nih. Nah, ada apa aja nih? Oh, kepala tabelnya ada tahun. Berarti kolom ini khusus untuk tahun. Ini perguruan tinggi dibagi dua kolomnya, ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta. Ini kepala tabel yang ini jumlah. Jumlah itu ke bawahnya berarti penjumlahan dari negeri dan swasta. Paham ya? Jadi tabel itu pasti dia berbentuk baris dan kolom. Paham ya? Contoh nih, kita baca tabelnya. Tahun 2010 negerinya ada 14, perguruan negerinya. Perguruan tinggi swastanya ada 6 yang melanjutkan ke perguruan tinggi swasta, dan jumlahnya itu berarti 14 tambah 6, 20. Seterusnya sampai ke 2017 yang masuk perguruan tinggi negeri itu ada 20, perguruan tinggi swasta ada 10 dan jumlahnya 30. Kalau dijumlahkan, negeri itu semuanya ada 119 yang masuk, swasta itu ada 54. Kalau dijumlahkan keseluruhan yang masuk negeri dan swasta, jumlahnya adalah 173. Paham ya? Cara membaca tabel. Nah, lanjut nih. Contoh 2 nih. Nah, sama aja sih, pasti ada baris dan kolom. Di sini di splitnya jadi 3 ya, tingkat pendidikan D3, S1, S2. Kemudian di sini laki-laki, perempuan. Sama seperti yang lainnya ya, yang namanya tabel pasti ada baris dan kolom. Nah, pasti ada judul tabelnya nih, ini judul tabel. Kemudian, perhatikan ini ada kepala tabel. Persis sama seperti ini. Kalau ini data distribusi frekuensi, nanti kita akan belajar seperti apa. Paham ya, tabel itu seperti apa dan cara membacanya juga paham ya. Oke. Kemudian, kalau menyajikan data dalam bentuk diagram batang, seperti apa sih menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Biasanya sih awalnya dia dari tabel dulu. Contoh yang ini nih. Ada tabel, kemudian tabel data dari tabel ini itu disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini nih, contoh nih. Ini data jenis dan jumlah pelanggaran. Ada jenis pelanggarannya apa? Ada jumlah pelanggarannya apa? Nah, kalau dibuat dalam bentuk diagram batang, jadinya seperti ini. Sama di sini ada apa? Ada judulnya dulu, sama ya dengan tabel ada judulnya dulu. Nah, ini dia. Perhatikan. Nah, kalau tadi kan di sini nih, kehadiran. Kehadiran di sini 80. Nah, sekarang mau begini. Oh, di sini jumlah pelanggarannya, yang di sini jenis pelanggarannya nih, kehadiran set sampai 80. Kemudian kerapihan 60 nih, kerapihan set 60. Kemudian ketertiban 40 dan administrasi 20. Gitu ya. Sama aja datanya, cuman beda dalam bentuk penyajian. Kalau ini dalam bentuk tabel, kalau ini dalam bentuk grafik. Nah, biasanya kalau grafik lebih ke estetika ya. Oh, jadi lebih interaktif, lebih menarik. Terserah nanti kita mau menyajikan data dalam bentuk apa ya. Oke, lanjut. Tabel keadaan guru Y menurut tingkat jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah, ini juga coba kita akan bikin yang tadi, ini contoh yang tadi. Coba kalau ini dibikin dalam bentuk grafik seperti apa nih? Nih. Nah, sama ya seperti ini. Ada judul tabel atau judul grafik. Nah, seperti ini. Perhatikan karena dia dibagi 3 di sini tingkat pendidikannya, maka dibagi 3-nya kalau di sini jadi gini. D1, S1, S2. Kemudian laki-laki perempuan di sini barisnya ada 2, laki-laki perempuan dibedakan dengan menggunakan warna ya. Kalau yang laki-laki itu warna biru, kalau yang perempuan itu warna orange atau merah ya. Perhatikan di sini data-datanya. Kalau di sini laki-laki D3 6, kalau di sini langsung 6. 6, 2, 16, 30, 24. Paham ya? Cara menyajikan data dalam bentuk grafik.
Oke, kita lanjut materinya. Kalau menyajikan data dalam bentuk diagram garis itu seperti apa? Nih, perhatikan ini ada data dalam bentuk tabel. Nah, dia data tentang perkembangan hasil produksi PT Indek yang terjual dari tahun 2013 sampai 2017. Perhatikan, lihat nih ini. Coba ini kita akan buat dalam bentuk grafik garis. Coba, perhatikan. Nah, seperti ini. Perhatikan, tahun 2013 jumlahnya itu penjualannya ada 10.000. 2014 naik jadi 20.000, 2015 turun jadi 15.000, 2016 turun lagi jadi 10.000, 2017 naik lagi jadi 30.000. Jadi seperti ini, set. Gitu ya. Paham? Oke. Kita lanjut. Nah, bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran? Oke, perhatikan. Nah, ada kata kuncinya nih. Kalau penyajian data statistika dalam diagram lingkaran umumnya dilakukan pada data yang dinyatakan dalam persen atau derajat. Coba kita cek. Nah, ini nih. Ini data jumlah SMK di 5 kota. Ini datanya dalam bentuk tabel dulu. Ada kota A sampai E, ada 5 kota. Kemudian banyaknya SMK juga di sini jelas. Nah, nanti jumlah keseluruhannya itu ada 800 jumlah SMK-nya. Nah, karena akan kita buat dalam bentuk diagram lingkaran, maka kita cek dulu nih. Oh, kota A ada berapa? Ada 100 kan? Nah, dibagi jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya berapa? 800. Karena akan dibuat lingkaran itu dia satu lingkaran full jumlahnya berapa derajat? 360 derajat. Maka ya begini, 100 dibagi 800 kali 360 derajat. Jadinya berapa? 45 derajat. Kota B juga sama, lihat kota B ada berapa? 200. Berarti 200 dibagi 800. 800 ini jumlah total ya. Dikali 360. 360 ini apa? Total satu lingkaran itu jumlah derajatnya 360. Jadi ini berapa? 90 derajat. Terus sampai kota E paling kecil hanya 20 datanya, berarti 20 dibagi 800 kali 360. Jadinya 9 derajat. Nah, kalau kita buat dalam grafik lingkaran, nah jadinya seperti ini. Paham ya? Nah, jadinya seperti ini. Coba ini warna-warna ini untuk kota apa aja nih? Oh, ternyata yang A itu yang ini nih, 45 derajat itu yang ini nih. Nah, ini teh jumlahnya berapa? 100. Yang B berarti yang ini ya. Yang B itu dia 200. 90 derajat, siku-siku di sini ya. Nah, kemudian yang C ini setengah lingkaran ya. 180 derajat. Ini yang C. Oke. Dan pas ya, 400 setengahnya dari 800 kan, makanya dia setengah lingkaran. Paham ya? Kemudian kota D 36 derajat ini didapat dari sini nih 36 derajat, dan kota E dia paling kecil 9 derajat. Oke, paham ya cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita lanjut materinya. Kita lihat ke contoh soal 1 untuk yang diagram lingkaran. Cermati diagram lingkaran kegiatan pilihan eskul di sekolah SMK berikut ini. Perhatikan di sini nih. Lihat dia dalam bentuk persen nih, dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen, basketnya ada 10%, membatik 20%, menari 30%. Nah, uniknya di sini melukis dia tidak ada persennya. Nah, gimana caranya? Lihat di sini yang ditanyakannya, jika banyak siswa 200 orang, maka banyak siswa yang memilih eskul melukis. Melukis itu yang ini. Ini kita harus cari dulu apanya? Persennya, gitu ya. Oke, kita jawab nih. Nah, perhatikan di sini, karena dalam bentuk persen,
maka jumlah total persen dalam lingkaran adalah berapa keseluruhan ini? 100%. Paham ya? Oke. Nah, kemudian persen melukis ya gampang. Berarti keseluruhan lingkaran ini 100% dikurangi ini. Nah, 10%, 20%, dan 30%. Jadi 100 kurangi 60. Jadinya 40%. Jadi melukis ini itu setelah dicek itu adalah ada berapa persen? 40%. Maka untuk menentukan banyaknya siswa yang hobi melukis atau pilihan eskul melukis adalah 40/100. Dari sini nih 40% dikali 200. 200 ini banyaknya siswa. Gitu ya. Didapat 80 siswa. Jadi yang pilihan eskulnya melukis itu ada berapa? 80 siswa dari 200 siswa. Paham ya? Oke. Contoh soal kedua. Ini ada pekerjaan orang tua siswa disajikan dalam diagram berikut. Nah, kalau tadi contoh 1 dalam bentuk persen, contoh 2 kita dalam bentuk apa ini? Derajat ya. Oke. Nah, perhatikan jika banyaknya orang tua siswa itu ada 300 orang, maka orang tua siswa yang berprofesi sebagai wira swasta itu sebanyak berapa? Nih, lihat wira swasta. Nah, perhatikan di sini yang tidak ada derajatnya itu ada 2, yaitu pertama wira swasta, yang kedua karyawan swasta. Nah, kita akan cek satu-satu nanti ya. Oke, jawab. Nah, karena dalam bentuk derajat ini, dalam bentuk derajat, maka jumlah total derajat dalam lingkaran adalah berapa? 360. Paham ya? Dia ada 360. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan, yang tani ada 112 derajat. Kemudian yang PNS ada berapa? 50 derajat. Lain-lain ada berapa? 48 derajat. Tinggal yang karyawan swasta nih. Karyawan swasta gimana? Nah, perhatikan. Karyawan swasta ada tanda siku-siku di sini nih. Ada tanda siku-siku ya. Berarti kalau ada tanda siku-siku, berapa derajat dia? 90 derajat. Paham ya? Berarti tinggal mencari apa? Derajat yang wira swasta. Nah, yang wira swasta jumlah keseluruhan aja berapa? 360 derajat dikurangi ini. 112 tambah 50 tambah 48 tambah 90. Jadinya 360, ini jumlahkan jadinya 300 nih. 360 kurangi 300 sama dengan 60 derajat. Nah, berarti ini 60 derajat nih. Karena yang akan dicari jumlahnya itu yang wira swasta, maka perhatikan 60 per jumlah keseluruhan ada berapa? 360 derajat dikali banyaknya orang tua siswa berapa? 300. Jadi sama dengan 50. 6 kali 3 itu berapa? 18. Jadi 1800 bagi 360. Didapatlah 50 orang. Jadi jumlah orang tua siswa yang berprofesi sebagai wira swasta itu adalah 50 orang. Oke, sampai sini paham ya? Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.